Orang berilmu itu adalah pewaris para nabi-nabi. Isi langit dan isi bumi meminta ampun untuk orang yang berilmu. Bahwa ilmu pengetahuan itu menambahkan mulia orang yang mulia dan meninggikan seorang budak sampai tingkat raja-raja. Dua perkara tidak dijumpai pada orang munafik, baik kelakuan dan berpaham agama. Manusia yang terbaik adalah mukmin yang berilmu. Jika diperlukan, dia berguna, dan jika tidak diperlukan, maka dia dapat mengurus dirinya sendiri. Ilmu itu tidak berpakaian. Pakaiannya ialah taqwa, perhiasannya ialah malu, dan buahnya adalah ilmu. Manusia yang terdekat kepada derajat kenabian ialah orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang yang berilmu maka memberi petunjuk kepada manusia akan apa yang dibawa Rasulullah, sedangkan orang yang berjihad maka berjuang dengan pedang apa yang dibawa Rasul itu. Sesungguhnya mati satu suku bangsa adalah lebih mudah daripada mati seorang yang berilmu. Ditimbang pada hari kiamat cinta ulama dengan darah syuhada, orang-orang yang syahid mempertahankan agama Allah. Barang siapa yang menghafal kepada umatku 40 hadis sehingga ia menghafalkannya kepada mereka, maka aku memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Barang siapa memahami agama Allah, niscaya dicukupkan Allah akan kepentingannya dan diberikannya rezeki di luar dugaannya. Diwahyukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, bahwasanya aku maha tahu, menyukai tiap-tiap orang yang tahu." Orang yang berilmu itu adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dua golongan dari umatku, apabila baik, niscaya baiklah manusia semuanya, dan apabila rusak, niscaya rusaklah manusia seluruhnya, yaitu amir-amir dan ahli-ahli fikih. Apabila datanglah kepadaku hari yang tidak bertambah ilmu kepadanya yang mendekatkan aku kepada Allah, maka tidak diberikan barokah bagiku pada terbit matahari itu. Kelebihan orang berilmu atas orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama dari bintang-bintang yang lain. Yang memberi syafaat pada hari kiamat ialah 3 golongan, yaitu para nabi, kemudian alim ulama, kemudian para syuhada. Tiadalah peribadatan sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Seorang ahli fikih adalah lebih sukar bagi setan menipunya daripada 1000 orang abid. Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama itu ialah memahami ilmu fikih. Yang terbaik dari agamamu ialah yang termudah, dan ibadah yang terbaik ialah memahami agama. Kelebihan orang mukmin yang berilmu dari orang mukmin yang abid ialah 70 derajat. Bahwa kamu berada pada suatu masa yang banyak ahli fikihnya, sedikit ahli qiraah dan ahli pidato, sedikit orang meminta, banyak orang memberi, dan amal pada masa tersebut lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada umat manusia suatu masa yang sedikit ahli fikihnya, banyak ahli pidato, sedikit yang memberi dan banyak yang meminta, dan ilmu pada masa itu lebih baik daripada amal. Antara orang alim dan orang abid 100 derajat jaraknya. Jarak antara 2 derajat itu dapat dicapai dalam masa 70 tahun oleh seekor kuda pacuan. Amalan yang lebih baik ialah ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya sedikit amal adalah bermanfaat dengan disertai ilmu mengenai Allah, dan bahwasanya banyak amal tidak bermanfaat bila disertai kebodohan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian membangkitkan orang-orang alim seraya berfirman, "Hai orang alim, bahwasanya aku tidak meletakkan ilmuku padamu selain karena aku mengetahui tentang kamu, dan tidak aku meletakkan ilmuku padamu untuk memberi azab kepadamu. Pergilah, aku telah mengampunkan segala dosamu." Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum dan harta itu terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan, dan ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan. Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, bersolat, dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang penggantinya. Barang siapa dihadiahkan kepadanya Al-Quran lalu ia memandang ada yang lain yang lebih baik daripadanya, maka orang itu telah menghinakan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala.